Film ini berlatar 4 tahun setelah Vinay Blake berhasil membunuh The Grabber, sekitar tahun 1982. Premis utama adalah bahwa kejahatan sejati melampaui kematian. The Grabber kembali sebagai roh pendendam untuk membalas Vinay. Vinay Blake, meskipun menjadi penyintas tunggal The Grabber yang terkenal secara nasional, Vinay masih terperangkap dalam trauma mendalam dan rasa bersalah. Ia tampil lebih marah, menarik diri, dan sering menyendiri, menggunakan marijuana sebagai cara untuk mematikan rasa sakit dan halusinasi dari masa lalunya. Ia berjuang untuk menerima bahwa ia kini mampu melawan. Gwen Blake, adik Vinay, kini memimpin cerita. Kemampuan psikisnya, clairvoyance, semakin matang dan berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia arwah The Grabber. Ia didorong oleh naluri untuk memecahkan misteri dan membantu korban, yang menjadi cerminan dari kemampuan mendiang ibunya. Terence Blake, ayah Vinay dan Gwen, ditampilkan sebagai sosok yang lebih suportif dan berjuang untuk mengatasi kecanduan alkoholnya, berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya yang sama-sama tersakiti. The Grabber, yang tewas di ruang bawah tanah, kini bangkit sebagai entitas supernatural yang jauh lebih kuat, didorong oleh amarah karena Vinay telah memaksanya membunuh saudaranya, The Brother, dan mengakhiri terornya. The Grabber bersumpah akan membalas dendam pada Vinay dengan cara menyiksa dan membunuh Gwen. Deringan telepon dan visi. Gwen mulai mengalami mimpi buruk yang berulang dan jelas. Ia melihat 3 anak laki-laki diburu dan dibunuh di sebuah perkemahan musim dingin terpencil bernama Alpine Lake Camp pada tahun 1957. Telepon hitam yang mati mulai berdering di mimpinya. Kali ini bukan untuk memberi petunjuk, melainkan sebagai perwujudan kekuatan The Grabber. Gwen menerima panggilan visioner dari mendiang ibunya, Hope, yang mengungkapkan bahwa dia memiliki penglihatan yang sama ketika masih hidup dan pernah menjadi konselor di Alpine Lake Camp. Ini menguak bahwa kemampuan psikis Gwen adalah warisan keluarga. Yakin bahwa mimpi ini adalah kunci untuk menghentikan The Grabber, Gwen meyakinkan Vinay dan pacarnya, Ernesto, untuk pergi ke Alpine Lake Camp yang terisolasi. Sesampainya di sana, badai salju hebat menyekap mereka bersama beberapa orang yang tersisa di camp, termasuk pengawas camp Armando dan keponakannya. Di camp, teror The Grabber menjadi sangat nyata. Dia muncul dalam mimpi Gwen dan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menyerang Gwen dan melukainya secara fisik di dunia nyata, menciptakan dinamika horor yang mirip dengan A Nightmare on Elm Street. Kelompok tersebut menyadari bahwa 3 anak laki-laki yang dilihat Gwen dalam mimpinya adalah korban pertama The Grabber, dan arwah mereka yang terperangkap di lokasi itu telah memberi energi pada roh The Grabber. Mereka menyimpulkan harus menemukan jasad para korban yang tenggelam di bawah Danau Maru untuk mengakhiri kekuatan sang pembunuh. Selama konfrontasi dalam mimpi, The Grabber secara kejam mengungkapkan rahasia terbesar kepada Gwen. Ibunya, Hope, tidak bunuh diri. Sebenarnya The Grabber lah yang membunuh Hope dan menjadikannya seolah-olah bunuh diri. Pengungkapan ini menjadikan konflik mereka jauh lebih pribadi dan traumatis. Vinay, yang selama ini mencoba menghindari masa lalunya, harus menghadapi rasa marah dan ketakutannya untuk melindungi Gwen. Ia berjuang melawan kekuatan supernatural The Grabber yang menyerang mereka di dunia nyata, sementara Gwen fokus menggunakan kekuatan psikisnya untuk membebaskan jiwa-jiwa anak-anak yang terperangkap. Film ini diakhiri dengan Vinay dan Gwen yang berhasil menempatkan jasad para korban di tempat peristirahatan terakhir, yang akhirnya melemahkan The Grabber dan membebaskan mereka dari terornya. Mereka tidak hanya mengalahkan roh jahat, tetapi juga berhasil mengatasi trauma dan rasa sakit mendalam yang telah menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun. Ini adalah sequel yang lebih berfokus pada elemen supernatural, trauma keluarga, dan latar belakang yang lebih dalam mengenai asal-usul kejahatan The Grabber. Ikuti terus Titik 3 Channel untuk film dan cerita menarik selanjutnya.